JYP Entertainment mengumumkan Hyunjin Stray Kids secara pribadi minta maaf kepada teman sekelasnya yang menuduhnya melakukan bullying. JYP Entertainment telah merilis pernyataan tambahan tentang tuduhan intimidasi Hyunjin Stray Kids yang menyatakan bahwa dia bertemu dengan penuduh dan meminta maaf kepada mereka. Dalam pernyataan mereka, JYP Entertainment mengklarifikasi bahwa meskipun ada konten yang diposting oleh penuduh yang sulit untuk dibuktikan, tindakan Hyunjin di masa lalu telah menyakiti orang di masa lalu, dan dia meminta maaf secara langsung. Halo, ini JYP Entertainment. Pertama, kami ingin meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh berita negatif terkait artis kami, Hyunjin Stray Kids. Saat kami mencoba untuk berhati-hati, harap dipahami bahwa penyelidikan kami membutuhkan waktu, karena kami harus menggunakan berbagai metode untuk memastikan kami dapat mengumumkan posisi kami menggunakan fakta. Ketika masalah tersebut diangkat, kami mendengarkan pendapat teman sekelas Hyunjin, guru, dan orang-orang di sekitarnya. Kami bertemu dan mendengarkan pendapat orang yang menulis kiriman tersebut, setelah mendapat izin untuk berbicara dengan mereka. Setelah mengumpulkan informasi yang kami kumpulkan dan dengar dari berbagai orang, sulit secara jelas membuktikan bahwa semua isi postingan itu benar, karena perbedaan ingatan yang mencolok mengenai situasi masa lalu ketika bertanya kepada berbagai orang. Namun, ada beberapa orang yang terluka oleh kata-kata dan tindakan Hyunjin yang tidak dewasa dan tidak pantas di masa lalu, dan Hyunjin juga sangat menyesali tindakannya dan telah merefleksikan masa lalunya. Dia bertemu langsung dengan penulis postingan dan dengan tulus meminta maaf. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat lagi karena membantu menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan Hyunjin, untuk menerima permintaan maaf yang tulus dan untuk mendukung masa depannya. Jika kebetulan kami tidak dapat menghubungi Anda dan Anda terlibat, kami ingin meminta maaf kepada mereka yang telah tersakiti oleh kata-kata dan tindakan Hyunjin di masa lalu, kata JYP Entertainment. Sebelumnya, Hyunjin dituduh sebagai pengganggu di sekolah selama sekolah menengah. Hyunjin Stray Kids telah dituduh mengambil bagian dalam intimidasi sekolah dan kekerasan oleh seorang netizen. Sebelumnya, seorang netizen anonim membuat postingan di komunitas online yang menuduh Hyunjin menyerang mereka saat di sekolah. Netizen tersebut menyatakan bahwa Hyunjin akan mengkritiknya karena menjadi bagian dari opsi makan siang dengan harga yang lebih murah, tetapi itu belum semuanya. Para netizen menuduh Hyunjin melakukan daftar perilaku lain, namun tidak menjelaskan secara detail. Dan sementara beberapa siswa keluar untuk membelanya, dengan JYP Entertainment awalnya menyangkal semua tuduhan, korban terkisah juga datang untuk menuduh Hyunjin melakukan perundungan. Sejak tuduhan sebelumnya, mantan teman sekelasnya memposting cerita tentang bagaimana Hyunjin membuatnya berpikir untuk mengakhiri dirinya sendiri. Korban menceritakan kejadian rinci tentang kapan dan mengapa intimidasi dimulai. Dia memukuli saya di kampus karena saya tidak memblokir bola selama pertandingan sepak bola. Dia mengutukku dan menggangguku karena ukuran tubuhku. Saya menjadi pecundang karena saya tidak bisa memblokir bola. Setelah kejadian ini, saya menjadi sasaran ejekan dan siksaan Hwang Hyunjin. Nama saya menjadi lelucon. Dalam obrolan grup, dia akan menggunakan namaku untuk bercanda dengan teman-temannya. Saya tidak dapat melakukan apa-apa tentang grup chat, dan itu membuat saya jatuh ke dalam depresi yang lebih dalam. Saya menjadi sangat takut sehingga pada satu titik, saya berhenti masuk ke grup chat. Harga diri saya menjadi tidak ada, kata korban. Mantan teman sekelas itu kemudian mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak memiliki bukti nyata tentang dugaan penindasan, dia memiliki saksi untuk menguatkan ceritanya. Korban kemudian ditindaklanjuti dengan 3 tangkapan layar dari pesan KakaoTalk. Foto-foto ini memperlihatkan percakapan antara dirinya dan 2 mantan teman sekolah menengahnya. Dia berbagi. Foto pertama dan kedua menunjukkan percakapan dengan orang yang sama. Dia adalah teman dekat saya di sekolah menengah. Setelah melihat semua artikel tentang kasus bullying, dia menghubungiku. Akibat dari skandal ini, Hyunjin absen dari penampilannya. Yang pertama, Hyunjin absen dari penampilan pertama Stray Kids setelah tuduhan bullying sekolahnya. Hyunjin absen dari penampilan pertama Stray Kids sebagai grup sejak tuduhan bullying sekolahnya keluar, dan JYP Entertainment menjelaskan alasannya. Stray Kids menampilkan panggung ucapan selamat sebagai bagian dari acara saluran siaran MBN Y Forum 2021 yang diadakan secara online karena pandemi.
Namun, selama pertunjukan, Stay memperhatikan bahwa hanya 7 anggota yang naik ke panggung untuk tampil dengan absennya Hyunjin. Menanggapi ketidakhadiran Hyunjin, JYP Entertainment membagikan alasannya kepada Sports Kyungyang. Seperti yang kami umumkan sebelumnya, kami mencoba mencari tahu kebenaran yang jelas atas tuduhan tersebut. Terlepas dari itu, kami menilai bahwa meneruskan jadwalnya saat ini tidak masuk akal, jadi dia tidak tampil. Jadwal masa depannya akan ditentukan sesuai dengan keadaan, kata JYP Entertainment. Meskipun Hyunjin tidak hadir untuk acara tersebut, sesama anggota Linau memastikan untuk memasukkannya dalam obrolan singkat mereka di atas panggung, selalu menyebut Stray Kids sebagai 8 anggota. Saya memiliki kepercayaan pada jalan yang saya pikirkan. Berkat jalan yang saya pilih, saya telah bertemu dengan 8 teman seumur hidup, dan kita 8 akan berjalan bersama di jalan yang ingin kita ambil. Saya pikir saya akan dapat melakukan yang lebih baik dengan teman-teman ini, kata Linau. Yang kedua, Hyunjin Stray Kids akan absen dari MBC Music Core setelah tuduhan bullying. Anggota grup Stray Kids Hyunjin tidak akan muncul di Music Core MBC dan akan mendapatkan cover Yeji Itzy untuknya. Menurut JYP Entertainment, Hyunjin tidak akan tampil sebagai pembawa acara Music Core pada 27 Februari. Seperti yang kami ungkapkan sebelumnya pada 24 Februari, kami merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melanjutkan jadwal di tengah situasi ini. Jadi kami akan menahan jadwal untuk saat ini. Kami akan memutuskan apakah akan melanjutkan dengan jadwal masa depan sesuai dengan situasi. Dan nantikan pembaruan dari kabar terbaru. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.